Oke, saya ulangin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini kita akan belajar tentang bab 5, yaitu tak maftuhah atau marbutoh. Ya, apa sih perbedaan antara tak maftuhah dan juga tak marbutoh? Jadi itu ada dua, ya, yaitu tak maftuhah dan tak marbutoh. Lalu untuk tak maftuhah, ya tak maftuhah, teman-teman mungkin bisa unmute dulu suaranya, dulu biar nggak terekam. Suaranya dimatikan, di unmute. Speakernya dimatikan coba. Nah, ya. Oke, makasih. Oke, saya ulangin. Jadi tak itu dibagi menjadi dua ya. Yang pertama tak maftuhah, ini namanya tak maftuhah, dan yang kedua ini adalah tak marbutoh, ya. Apa perbedaan antara tak maftuhah dan tak marbutoh di sini? Ya, di sini perbedaan keduanya terdapat pada pelafatan saat wakof atau sukun. Ya, tak marbutoh, ya ini tak marbutoh bila diwakofkan maka dibaca hak, ya, dibaca hak. Diwakofkan itu berarti dibaca di akhir kalimat, ya, dibacanya dia hak, ya, hak, ya. Lalu tak marbutoh biasanya digunakan dalam penulisan ism mufrad muannas atau kata yang biasanya perempuan, ya. Tak marbutoh itu biasanya dipakai kata-kata yang perempuan, ya. Tak marbutoh itu yang ini nih, ya, ini tak marbutoh, ya. Ini tak maftuhah. Kalau tak maftuhah itu dia kebuka, ya. Nih, dia kan kebuka ini. Kalau tak marbutoh kan bulat gini, jadi kan ketutup. Maftuhah itu diambil dari kata fataha yang artinya terbuka. Jadi ini namanya tak maftuhah. Kalau yang ini namanya tak marbutoh karena ini bulat terus ini gini. Perbedaannya seperti itu ya untuk bentuknya, ya, untuk bentuknya. Lalu kita lanjutkan tadi, sedangkan tak maftuhah, ya, sedangkan tak maftuhah itu yang ini, ya, yang ini tak maftuhah, ya, yang kebuka, biasanya dipakai dalam penulisan jamak muannas salim dan fi'lul madi yang diikuti dhamir, ya. Untuk ini nanti kalian akan belajar di imla lanjutan, insya Allah ketika kalian udah masuk pondok, ya. Kalau sekarang kita belajar dasarnya dulu aja, antara pengertian semata antara tak marbutoh dan tak maftuhah itu bagaimana. Oke. Dalam ini berikut langsung saja contohnya. Sekarang kita membahas tentang tak marbutoh. Huruf tak, ya, nih sampai sini. Huruf tak marbutoh hanya ada di dalam keadaan wakof di akhir, maka dibaca tak sukun, ya. Ini lihat, tak marbutoh itu adanya hanya di akhir kalimat saja, ya, yaitu di akhir kalimat. Ini nih, coba. Nah, dari kalimat ini maitatun, ya, maitatun, ya. Ini kalau kita baca atau kita wakofkan, ya, menjadi maitah, ya, maitah. Kembali lagi ke sini, ya, bisa dilihat ini. Nah, maitah kalau diwakofkan itu kalimat, ya, maitah, ya, ini maitah. Penta, Bu. Fikri bisa di-unmute dulu suaranya. Ustaz Fikri. Nah, oke, terima kasih. Ya, jadi kalau tak marbutoh ini, ya, hak, ya, di akhir kalimat pembacaannya hak. Tak marbutoh bila diwakofkan maka dibaca hak. Diwakofkan itu dimatikan di akhir kalimat, ya. Maitatun itu dibacanya maitah, ya, maitah. Terus doribatin, ya, doribatin, ya. Muslimatan, bakorotan,
narullahil muqadah. Muqadah. Nih, narul wahil muqadah. Narul wahil muqadah. Ya. Ya, kalau ini dimatikan tak marbutoh itu bacanya ha, ya. Tapi kalau tidak dimatikan ya udah pembacanya biasa. Doribatin, muslimatan, bakorotan. Nah, kalau dimatikan di akhir kalimat dibacanya ha, ya, ha. Al kafarotu, bisa juga al kafaroh. Nah, begitu ya untuk tak marbutoh. Jadi di sini kesimpulannya tak marbutoh itu hanya ada di akhir kalimat, oke? Di akhir kalimat di sini. Itu untuk dasarnya aja. Mungkin untuk materi selanjutnya akan dipelajari ke bab imla yang levelnya lebih tinggi lagi, seperti itu. Oke. Lalu kemudian yang kedua ini mulai dari sini kita garisin, oke? Ini adalah tentang tak taknis, ya. Tak taknis itu bagaimana? Tak taknis itu yang terbuka, ya. Tak taknis itu adalah tak maftuhah. Tak maftuhah disebut juga dengan tak taknis. Nah, diingat-ingat. Pertama, kapan tak taknis itu ditulis di akhir kalimat, ya? Kapan saja? Oke, yang pertama apabila tak itu sukun atau mati. Nih. Ya. Apabila tak itu sukun atau mati, ya. Maka apabila kalian mendapatkan huruf ta dan di akhir itu dibaca mati seperti ini, ya, maka itu tak taknis. Ya, pembacaannya jalasat, dorobat, katabat, pokoknya yang belakangnya ada nya. Nah, seperti itu ya. Jalasat, dorobat, katabat. Nah, ya. Seperti itu, ya. Apabila di akhir kalimat taknya itu sukun, ya, mati, ya. Seperti itu. Lalu yang kedua, apabila setelah alif. Nah, apabila di kalimat itu, ya, ada alif, ya, ada alif, maka taknya harus tak taknis, ya, harus tak taknis. Contohnya bata, ya, bata. Nah, muslimatin, tuh ya. Ini kan panjang. Muslima ini masuknya ke mat, pelajaran yang mat tadi ya. Ya, muslimatin, ya. Setelah alif jadinya tak taknis, ya. Kalau di sini ada alif nih, ya, ini, ya. Ini kan ada alif. Nah, jadinya dikasih tak taknis. Hayawanatun. Nih, ini kan gara-gara ada alif nih, ya. Jadinya dikasih tak taknis, ya. Bukan tak marbutoh. Hayawanatun. Nah, seperti itu ya. Kan biasanya kalau di akhir kan doribatin muslimatun. Ini nih. Kan biasanya nih muslimatun. Ini kenapa kok hayawanatun? Ini kenapa kok hayawanatunnya? Tonnya di sini kok kenapa pakai tak taknis ini? Karena di sini ada alifnya ini. Nih, ada alifnya, ya. Makanya di sini pakai tak taknis. Nah, seperti itu. Ya. Oke, untuk yang ketiga yakni setelah huruf sukun atau huruf mati. Ya. Setelah huruf sukun atau huruf mati. Huruf sukun itu gimana? Di mana ya huruf sebelum taknya itu adalah sukun. Ya, adalah sukun. Nih, marortu, ini kan sukun nih. Nah, jadinya dikasihnya tak taknis. Marortu, gara-gara sukun ini kita makainya pakai tak taknis bukan tak marbutoh, ya. Pakai tak maftuhah bukan tak marbutoh. Nah, maitun, nah ini kan sukun. Nah, sebelumnya kan ini sukun kan. Nah, jadi ini pakai tak taknis. Oke, lalu yamutu. Nih, ini kan wawunya sukun, ya, bukan ya mu wi tun. Nah, kalau ini tidak sukun, maka ini pakai tak marbutoh karena ini sukun, ya.
karena di akhir sebelum huruf ta ini sukun, makanya di sini pakai ta taknis. Nah, oke, seperti itu ya. Ya, bisa dipahami? Oke, kita review satu ulang ya, satu kali lagi. Oke. Kita review. Kita review lagi. Biar lebih paham lagi ya. Di sini perbedaan antara tak maftuhah dan tak taknis. Oke, tolong disimak baik-baik ya untuk semuanya. Nanti saya hapus dulu. Nanti misalkan masih belum ada yang paham, silahkan ditanyakan saja ya. Daripada nanti malu bertanya, ya malu bertanya nanti nggak dapat hasilnya. Seperti itu ya. Oke. Ta itu menjadi dua. Ya. Tak marbutoh dan juga tak taknis. Ya. Tak marbutoh itu yang bentuknya bulat. Ya. Yang bentuknya bulat. Ini namanya tak marbutoh. Sedangkan tak taknis itu disebut juga dengan tak maftuhah. Tak taknis atau tak maftuhah itu bentuknya dia terbuka ya. Atasnya ini tidak bulat ya, terbuka. Oke. Lalu perbedaan penggunaan dua tak ini ya. Yang pertama kita membahas tak marbutoh, oke? Kita membahas tak marbutoh. Tak marbutoh hanya ada di dalam keadaan wakof di akhir ya. Maka dibacanya tak sukun. Tak marbutoh hanya ada di akhir kalimat. Ya, kuncinya itu. Tak marbutoh pokoknya hanya ada di akhir kalimat. Ya, maitatun. Nah, ini kalau dibaca menjadi maitah. Kalau dibaca. Nah, doribatun. Jadi doribah. Nah, seperti itu. Ya, pokoknya kalau tak marbutoh itu ya hanya ada di dalam keadaan wakof di akhir. Nah, ini kuncinya. Kalau yang kedua kita mengomongkan tentang tak taknis atau tak maftuhah ya. Di sini kunci pertama apabila tak itu sukun atau mati ya. Apabila tak terakhir di sini ya, yang di akhir kalimat ini itu taknya sukun atau mati ya, maka memakai tak taknis. Jalasat, dorobat, katabat, dahabat, pokoknya kalau dibaca itu ada kata nah kayak gitu, ada ces-cesnya. Nah, jalasat, dorobat, nah seperti itu ya, ada cesnya. Oke. Habis itu setelah alif apabila ya huruf sebelumnya itu ada huruf alif ya, huruf panjang seperti yang kita pelajari tadi yaitu tentang mat ya. Bata. Nah, kalau panjang bata. Nah, ada alifnya gini maka dikasih tak taknis. Oke. Lalu muslimatin, muslimatin. Nah, kan mimnya panjang nih, ada alifnya. Nah, makanya dikasih tak taknis. Lalu hayawanatin. Tuh kan nunya panjang, ada alifnya natin, makanya dikasih tak taknis. Nah, seperti itu. Lalu yang terakhir setelah huruf sukun atau huruf mati. Di mana ketika ya huruf sebelum ta ini adalah huruf mati ya, adalah huruf mati ya. Wow ini nih. Wow, oke. Adalah huruf mati. Ya. Yamutu. Ya, maitun. Kalau huruf mati nih, kalau di sini sukun ya, pokoknya kalau di sebelum ta itu sukun maka taknya pakai tak taknis ya. Maitun ya. Lalu nih, ini kan roknya juga rok sukun. Makanya di sini pakai tak taknis. Marortu. Nah, seperti itu ya. Oke, mungkin pelajaran kita untuk sore ini cukup di sini saja ya.
Mungkin nanti akan saya kasih dikte imla dan tolong dikerjakan. Ya, oke. Sampai sejauh ini apakah ada yang ingin ditanyakan dalam pelajaran ini? Ditanyakan? Silahkan. Yang ingin ditanyakan nggak apa-apa. Ayo. Dalam pelajaran perbedaan antara tak marbut dan juga tak taknis. Ada yang ingin ditanyakan? Gak ada? Ya udah. Apa nanti kalau emang misalkan masih malu, ya? Kalau memang kan masih malu bisa langsung tanya aja pribadi ke saya, ya. Insya Allah saya jawab. Untuk selanjutnya kita mencoba saya dikte, ya. Saya dikte, silahkan kalian tulis, oke? Silahkan disiapkan pena dan juga bukunya. Oke. Untuk kalimat pertama akan didengarkan baik-baik. Untuk teman-teman yang masih belum di-unmute, tolong di-unmute dulu. Tolong dimatikan mikrofonnya dulu, mikrofonnya dimatikan. Oke, kalimat pertama saya baca. Saya di sini akan membacakan 3 tak marbutoh dan juga 3 tak taknis. Ya, silahkan disimak baik-baik. Oh, 2 saja. 2 tak marbutoh dan juga 2 tak taknis. Oke. Kalimat pertama, saya akan membacakan 3 kali. Nafidatun, 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 nafidatun. Silahkan ditulis. Oke, next. Wasi'atun, wasi'atun, wasi'atun. Silahkan ditulis. Oke, next. Rofa'at, rofa'at, rofa'at. Silakan ditulis. Oke, terakhir. Munafiqatun, munafiqatun, munafiqatun. Silahkan ditulis. Oke? Sudah semuanya? Oke, saya ulang. Kalimat pertama tadi yang saya baca bagaimana? Apa bunyinya? Nafidatun. Nafidatun. Ya, oke. Sekarang kita tulis bagaimana tulisan nafidatun, ya. Nafidatun. Oke. Silakan dilihat. Nah panjang, nafidatun. Nah, seperti ini, ya. Ada yang betul? Nafidatun. Oke.
Dia pakai tak marbutoh. Kenapa pakai tak marbutoh? Karena di akhir. Karena, Ya gimana coba Merlita? Kenapa? Karena di akhir, karena, ya betul. karena di akhir. Ya, karena di akhir. Lalu tidak ada sebab-sebab dari tak maftuhah. Oke, untuk kalimat yang kedua apa? Kalimat Wasi, wasi'at. wasi'atun. Wa wasi'atun. Nah, ada yang betul? Ya, bagus. Wasi'atun. Waw, alif, sin, ain, ta. Kenapa di sini pakai tak marbutoh? Karena tidak ada rumus dari tak maftuhah dan ini ada di akhir kalimat. Oke. Next. Apa kalimat ketiga tadi? Rofa'at. Rofa'at. Oke. Rofa'at. Rofa'at. Nih, rofa'at. Kenapa di sini kok pakai tak tanis? Kenapa? Ada yang tahu? Coba dijawab. Karena tak itu sukun. Karena Ya, taknya sukun. bagus. Ya, karena Berarti. taknya sukun, ya, maka pakainya tak taknis, rofaat. Oke. Yang terakhir apa tadi? Munafiqotun. Ah, betul. Munafiqotun. Panjang kan? Coba, pasti banyak yang salah. Munafiqotun. Fikotun. Oke, kenapa di sini taknis? Karena Karena ko-nya panjang. Ya, karena di sini ada alifnya atau ko-nya panjang, ya. Karena ada huruf alif. Ya, ko-nya panjang di sini. Ko. Nih, gara-gara alif, maka di sini pakai taknis. Oke, coba kita ulang ya. Disiapin lagi, ya. Ballpoint dan bukunya. Seru kan? Ya, kita ulang. Coba. Oke, kita ulang. Siap-siap. Oke, kalimat pertama silakan. Darrojatun. 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 Silakan ditulis. Kelas. Oke, next. Mimhatun. Oh, maaf. Maaf, saya ganti. Habis jatun tadi, kalimat keduanya saya ganti. Kalimat kedua, ustadatun. 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 Silakan ditulis. Oke, next. Komat. 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 Silakan ditulis. Oke, lanjut. Muslimatun. Muslimatun. Silakan ditulis. Oke, sudah. Next. Terakhir. Sodaqota. 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 Sudah? Kita koreksi, coba.
Berapa orang yang betul semuanya? Oke, kalimat pertama tadi apa? Darajatun. Darajatun. Bagaimana? Coba. Dal ro alif jim tak marbutoh. Ya, betul. Bam. Darro. Aduh. Darajatun. Darro. Ro-nya nih. Ro-nya kan tadi saya bilang darro. Ada getarnya. Darro. Berarti bertasjid. Ya. Bertasjid. Darajatun. Seperti ini. Ya. Darajatun. Oke. Di sini kenapa tak marbutoh? Karena di akhir. Karena di akhir. Oke, betul. Kalimat kedua apa? Ustazatun. Ustazatun. Nah, seperti ini. Ustadatun. Oke, kenapa di sini? Akhir. Di akhir ya, betul. Oke, next. Apa next? Muslimat. Komat. Ya, komat. Nah, komat. 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 Nah, kenapa di sini tak taknis? Karena mati. Taknya Karena mati. mati. Oke, atau sukun. Betul. Oke, kalimat keempat. Muslimatun. 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 Nah, oke. Ini kenapa tak taknis? Karena ada alifnya. Ya, karena ada alifnya ini. Mimnya panjang ya, karena ada alifnya. Apa? Terakhir apa tadi? Sodakta. Sodakokta. Sodakokta. Kenapa di sini tak taknis? Karena Karena huruf sebelumnya mati ya, betul. Nih, karena ada sukun ya. Karena ada sukun, maka pakainya tak taknis. Oke, ya saya kira paham semua. Nanti habis ini akan saya kasih soal dan saya tutup. Kalian akan mencoba lagi ya. Di sini apakah udah paham semua? Ada yang belum paham mungkin? Udah ya, alhamdulillah. Oke. Oh ya, di sini untuk pembelajaran hari ini mungkin saya tutup. Mungkin saya tutup pembelajaran hari ini ya. Untuk materinya pasti setiap kita habis melakukan Zoom meeting seperti ini, pasti saya share ke YouTube. Jadi buat adik-adik dan teman-teman yang lain yang masih belum paham, jadi nanti bisa mereview ulang atau bisa melihat ulangnya di YouTube. Seperti itu. Lalu pasti setiap habis video pembelajaran ini nanti ada satu video lagi yang dimana video itu pendiktean imla ya. Jadi ini bisa mengasah kemampuan kalian juga untuk ujian imla nanti. Ya, mungkin pembelajarannya cukup dari sini, cukup di sini saja untuk materi sore ini. Oke, motivasi dari saya, ya motivasi dari saya. Yang namanya kesuksesan itu tidak diraih dengan cara instan, ya. Terkhususnya di sini buat kelas Al-Bidayah, ya. Buat adik-adik yang ingin masuk ke Gontor, ingat ya, tolong diingat, tahun lalu dari 6.000 jumlah calon pelajar, 6.000 orang, ya, 6.000 orang itu berapa coba kalau kalian bayangkan, ya, banyak banget, ya, 6.000 orang yang lulus
Pondok Modern Darussalam Gontor, dari Gontor 1 sampai Gontor 5, itu berapa orang? Cuma 3.200 sekian. Ya. Berarti setengah lebih mereka tidak lolos. Ya, setengah lebih mereka tidak lolos. Ya. Jadi di sini ya, kalian harus benar-benar bersungguh-sungguh. Ya, kalau kalian emang niat sudah masuk pesantren, kalian di sini harus benar-benar bersungguh-sungguh dalam belajar, dalam menuntut ilmu. Lalu, apakah hanya cukup dengan belajar saja? Nggak cukup kalau belajar saja. Ya, kalau belajar saja nggak cukup, kecamkan itu. Lalu, apa yang harus kami lakukan selain belajar? Pertama nih, ya, banyak-banyak ibadah. Contoh ibadah apa aja, Ustaz? Ya, contoh pertama, apabila kalian bangun di tengah malam, sholat tahajud, minta kepada Allah, insya Allah semuanya pasti bakal dikabulkan. Lalu kedua, sholat duha, ya, sholat duha. Setelah habis jam 7 atau jam 8 habis mandi, kalian ya, insya Allah dimudahkan. Lalu yang ketiga, apabila kalian memiliki lebih dari rezeki, ya, ketika kalian melihat orang yang membutuhkan, ya, kalian kasih saja meskipun hanya 500 perak. Kalau kalian ikhlas dengan diniatin, bismillah ya Allah saya ikhlas, semoga saya di sini bisa masuk Gontor. Insya Allah bakal dimudahkan. Insya Allah bakal dimudahkan. Coba pegang itu, usaha udah, doa udah, jihad udah, ya. Diamalkan 3 ini, ya, tolong diamalkan. Oh iya, kalau bisa puasa Senin Kemis. Apa udah ada di sini mungkin yang puasa Senin Kemis? Ya mungkin nanti kalau di pondok bisa dicoba. Alhamdulillah buat motivasi adik-adik. Alhamdulillah ketika saya di Gontor ketika kelas 6 saya bisa puasa Daud. Puasa Daud itu sehari puasa, besoknya enggak, puasa enggak. Alhamdulillah saya lulus juga dengan prestasi yang sangat memuaskan. Itu contoh kecil dari puasa. Contoh kecil dari puasa ya, contoh kecil dari hadiah Allah yang diberikan oleh kita kepada kita. Nah, seperti itu. Oke, pokoknya di sini semangat, tetap harus istiqomah dalam belajar, jangan malas-malesan, apalagi yang namanya malas ibadah. Syukron billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.